Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bahasa subscriber yang dirahmati Allah, saya selaku admin Suara Difabel. Yuk kita sama-sama memohon memanjatkan puji syukur atas kenikmatan yang Allah berikan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang lain. Itu adalah bentuk anugerah yang luar biasa. Kenikmatan yang kita dapatkan seharusnya kita mensyukuri agar kenikmatan yang belum kita dapatkan semoga terkabul dalam waktu yang sangat dekat. Dan sholawat beserta salam kita tidak lupa lakukan kepada keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para wali Allah dan para ustadz yang kita selama ini takdimi, dan kita memohon teladan dari fatwa beliau. Ma'asyarul muslimin, para subscriber Suara Difabel yang dirahmati Allah, terima kasih yang telah menyimak dan mensubscribe. Terima kasih banyak atas perhatiannya dengan channel yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan Suara Difabel akan menyajikan jika masih sehat dan bisa makan, maka katakanlah kepada dunia salam sejahtera. Atau dalam bahasa Jawa, salam rahayu kepada dunia. Masyaallah muslimin, para subscriber yang dirahmati Allah. Pada tahun 1400 Hijriah, penulis terlibat dalam sebuah kampanye dakwah di dekat perbatasan Yaman. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz berkesempatan membuka acara kampanye ini. Ketika itu dia seorang penulis dan dosen dia untuk mata kuliah tafsir di Fakultas Usuluddin, ditugaskan pergi ke Abha. Pulangnya ke tempat kampanye itu dari Abha ke Tihama melalui jalur pegunungan dengan jalanan yang berkelok-kelok. Gunung itu telah hancur akibat banjir yang ganas.
Dosen penulis tersebut ini memang mencurahkan seluruh waktunya untuk ilmu tafsir. Tapi itu merupakan salah satu bukti bahwa pengetahuannya mengemudikan mobil kurang. Bukti dia menolak tawarannya untuk menggantikan menyetir dengan alasan tidak enak kepada penulis itu atau karena sayang kepada mobilnya. Alih-alih dengan kesadaran tidak atau karena dengan kesadarannya tidak terlalu lihai membawa mobil, ini membuatnya lebih mengurangi kecepatan. Tetapi ini tidak dia menyetir seperti sedang balapan sampai kami hampir terjungkal ke jurang. Untungnya tubuh kami terikat oleh sabuk pengaman mobil itu atau seat belt. Mobil itu mengeluarkan suara berisik. Malam itu kami bagaikan antara hidup dan mati. Si penulis sendiri waktu itu sudah menitipkan dunia ini kepada akhirat. Tapi alhamdulillah bisa kembali hidup lagi. Geraham kedua kali dan tangan ngotot, kemudian tubuh si penulis lemas. Dia sudah menasihati dan memintanya untuk pelan-pelan. Tapi rupanya permintaan dia itu justru membuatnya semakin menambah kecepatannya. Akhirnya kami sampai di jalanan di lembah yang becek. Saat itu turun hujan cukup deras, jalanan tergenang air, tapi kami tak menghiraukan. Kami pun terus melaju. Ketika kira-kira sampai di tengah-tengah lembah, roda mobil kami terendam air, dan sedikit demi sedikit air itu masuk ke dalam mobil. Kami pun menghentikan mobil dan keluar karena kondisi sudah parah. Mobil kami tinggalkan begitu saja. Kami berdua merayap naik ke dinding lembah dengan susah payah. Akhirnya kami tertahan di atas lembah dari tengah malam hingga pagi tanpa makanan, minuman, selimut, ataupun kasur. Saat itu kami sedang menunggu kematian. Kalau ketinggian air terus bertambah hingga menenggelamkan kami. Namun tidak terjadi demikian. Kami senang karena masih bisa hidup kembali. Keadaan
selama terjebak itu lebih baik jika dibandingkan dengan kenyataan nyawa kami harus terenggut oleh ayah bah para subscriber suara difabel. Kami bersyukur kepada Allah karena perjalanan dan tidak bisa tidur malam. Pada pagi harinya orang-orang yang menolong kami tiba. Kami kembali dengan selamat. Pada saat itu dia juga teringat cerita tentang sebuah kapal perang Amerika saat yang ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Ceritanya perahu itu tertembak dan hampir tenggelam di Jepang, dan sejumlah awaknya terjebak dalam ruangan di kapal itu dan berada di dalam air selama 13 hari. Waktu itu mereka sudah kehabisan suplai logistik. Dalam ruangan di bawah air itu hanya ada air dingin dan roti kering. Ketika mereka berhasil diselamatkan, maka ditanya pelajaran terbaik apa yang bisa kamu dapatkan dalam peristiwa itu. Jawab mereka, pada hari-hari yang mengerikan seperti itu, kami mengerti bahwa siapa saja yang masih diberi kesehatan dan masih makan dan minum, maka dia telah merasakan memiliki ke seluruh dunia. Pertanyaan dia kemudian apa dunia itu? Apakah dunia hanya kesehatan badan, ketenangan batin, sepotong roti yang Anda makan, seteguk air yang Anda minum, dan sehelai baju yang Anda kenakan? Dan selain itu bukan, mengapa dia dan Anda, maksudnya dia itu penulis tadi dan Anda tidak menghitung apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya? Jawabnya adalah bahwa 80% lebih dari semua sarana kenikmatan hidup itu sebenarnya ada pada diri kita, dan hanya kurang dari 20% yang tidak kita punya. Dan semua manusia sama seperti dia, seperti saya dan Anda, yang pada saat tertentu ujian tampak menjadi lebih besar daripada nikmat. Saya dan Anda terlalu mudah menangis terhadap yang tidak kita punya dan tidak pernah tersenyum terhadap apa yang kita punya. Kita juga bersedih atas semua yang gagal kita raih dan tidak pernah senang
atas kebaikan yang dapat kita raih. Kita merasa semua yang menimpa kita dan tidak pernah mensyukuri atas apa yang masih ada saja yang masih banyak. Ma'asyarul muslimin, bahasa Faber, suara Faber, demikianlah kisah seri. Jika masih sehat dan bisa makan, maka katakan kepada dunia salam sejahtera. Baik, hanya itu saja yang suara difabel sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya juga manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap terus dukung channel Suara Faber. Bye bye.